Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMK, kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran kearsipan kelas 10 ATKP dengan kompetensi dasar 4.7 melakukan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek. Materi yang akan kita bahas adalah penyimpanan arsip sistem abjad. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana cara penyimpanan arsip sistem abjad? Pengarsipan secara sistem abjad adalah suatu sistem penyimpanan arsip ataupun berkas-berkas penting berdasarkan abjad yang berasal dari nama orang, nama perusahaan, nama organisasi, maupun instansi pemerintah. Nama tersebut diindeks terlebih dahulu, lalu dijadikan sebagai kata tangkap atau kode dalam penyimpanannya. Kemudian, diurutkan berdasarkan urutan abjad yakni A sampai Z dan atau kombinasi abjad tersebut. Dan berikut ini tahapan dalam proses penyimpanan arsip sistem abjad. Kegiatan pertama, penerimaan surat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ada kiriman surat, Bu. Iya. Mohon isikan buku ekspedisinya terlebih dahulu ya, Bu. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office, seperti satpam dan resepsionis. Mohon Ibu isi buku tamu terlebih dahulu. Baik. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Kegiatan yang kedua adalah penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi, apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi, maka surat tersebut harus diproses lebih lanjut. Permisi, Bu. Ini ada kiriman surat. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Tahap berikutnya adalah pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Sebelum surat dicatat dan disimpan, surat terlebih dahulu diindeks dan ditulis kode di surat sesuai ketentuan pengindeksan, yaitu jika surat atau dokumen kata tangkapnya adalah nama orang tunggal, maka kata tangkapnya adalah nama itu sendiri. Jika terdapat nama orang yang lebih dari satu suku kata, maka nama belakang yang dijadikan kata tangkap atau caption. Jika terdapat nama yang menggunakan singkatan, baik di depan maupun di belakang, maka nama lengkap diindeks sesuai aturan mengindeks nama yang lebih dari satu suku kata. Kemudian, diikuti singkatan nama tersebut. Jika nama memakai gelar, yang diutamakan adalah nama asli atau marga dan gelar tidak diindeks. Ditempatkan pada unit dalam tanda kurung. Jika gelar tersebut diikuti nama tunggal, maka gelar tersebut turut diindeks. Cara mengindeks nama Eropa yang menggunakan penghubung adalah nama dengan tanda penghubung tersebut dianggap satu unit.
Cara mengindeks nama orang Tionghoa adalah nama keluarganya. Oleh karena nama keluarga orang-orang Tionghoa itu di depan urutan namanya, maka nama-nama Tionghoa diindeks terlebih dahulu. Jika surat atau dokumen atas nama perusahaan, maka cara mengindeksnya adalah nama perusahaan yang penting dahulu, kemudian jenis badan hukum atau kegiatannya. Jika nama perusahaan menggunakan singkatan, maka memanjangkan dahulu singkatan, kemudian baru diindeks dan kalau perlu memakai tunjuk silang. Jika nama perusahaan menggunakan angka, ditulis lengkap dan dijadikan sebagai caption. Nama perusahaan menggunakan singkatan, ditulis kepanjangannya terlebih dahulu, baru diindeks. Nama badan usaha menggunakan singkatan, boleh diindeks dengan nama singkatannya. Cara mengindeks nama lembaga tinggi pemerintahan adalah nama departemen diletakkan di belakang. Setelah selesai memberi kode atau mengindeks seluruh surat, selanjutnya surat dicatat pada buku agenda. Cara penulisan pada buku agenda adalah sebagai berikut. Tanggal terima ditulis tanggal pada saat surat diterima oleh lembaga. Nomor agenda ditulis nomor urut surat tersebut dicatat. Nomor surat diisi dengan nomor surat yang terdapat pada surat. Tanggal surat diisi dengan tanggal yang tertulis dalam surat. Isi ringkas merupakan inti dari isi surat atau hal yang ada dalam isi surat. Dari diisi dengan alamat pengirim surat. Kepada diisi dengan alamat yang dituju. Kode arsip ditulis dari kode surat setelah diindeks, sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan. Dalam hal ini menggunakan sistem abjad. Keterangan digunakan untuk mencatat hal-hal tambahan dari surat yang diterima atau dikirim. Setelah memberikan kode pada surat atau dokumen, langkah berikutnya adalah mengisi lembar disposisi. Cara pengisian lembar disposisi adalah indeks ditulis berdasarkan kata tangkap atau caption dari surat atau dokumen. Jika surat masuk, maka kata tangkapnya adalah nama pengirim. Jika surat keluar, maka kata tangkapnya adalah nama yang dituju. Agenda nomor diisi dengan nomor urut surat diterima dan harus sesuai dengan nomor urut buku agenda surat masuk. Sifat surat atau dokumen diberi centang sesuai dengan sifat surat atau dokumen. Kode ditulis sesuai kode surat atau dokumen yang telah ditetapkan dalam sistem penyimpanan arsip. Pada materi ini, karena penyimpanan arsip menggunakan sistem abjad, maka kode diisi dengan kode abjad. Tanggal penyelesaian diisi dengan tanggal diselesaikannya masalah dalam surat. Tanggal surat diisi dengan tanggal yang tertera dalam surat. Nomor surat diisi sesuai nomor yang tertera dalam surat. Asal surat diisi dengan alamat pengirim surat yang meliputi nama pengirim dan alamat pengirim. Isi ringkas diisi dengan hal yang tertera dalam surat. Instruksi diisi oleh pimpinan atau pejabat yang berkaitan dengan isi surat yang berisi tentang instruksi atau perintah mengenai tindak lanjut isi surat. Diteruskan kepada diisi dengan nama pejabat yang berkaitan dengan isi surat. Sesudah digunakan harap segera kembali kepada diisi dengan nama unit kerja yang akan menyimpan surat tersebut. Tanggal kembali adalah tanggal terakhir pengembalian surat. Kemudian, petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Tahap berikutnya adalah pengarahan surat, yaitu menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Silakan masuk. Ini Pak, ada beberapa surat untuk Bapak.
Oke, baik. Akan saya baca terlebih dahulu. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Pengerahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Selamat siang, Pak. Surat-surat sudah saya proses. Silakan ambil di ruang saya. Baik, akan saya ambil surat-suratnya. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha. Kemudian, oleh bagian arsip dilakukan pencatatan pada kartu indeks. Cara mengisi kartu indeks adalah isi judul surat sesuai dengan nama pengirim surat, ditulis sesuai dengan penulisan indeks surat yang ada pada lembar disposisi. Kemudian, mengisi nomor surat sesuai dengan nomor yang tercantum dalam surat. Tanggal surat diisi sesuai dengan tanggal yang terdapat dalam surat. Lalu, untuk perihal diisi dengan hal atau inti dari isi surat. Kode diisi sesuai dengan cara penentuan kode pada sistem abjad. Pada tab, ditulis kode abjad yang telah ditentukan. Pengisian kartu indeks tersebut dapat juga disamakan dengan isi dari disposisi. Langkah terakhir dari proses penyimpanan arsip adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Berikut ini prosedur menyimpan arsip sistem abjad. Tahap pertama, siapkan peralatan penyimpanan. Di antaranya adalah filing kabinet. Jika menggunakan filing kabinet, maka untuk penyimpanan yang ada dalam laci menggunakan map gantung atau hanging folder. Tiap-tiap laci diberi kode abjad A dan C, D dan F, G dan I, J dan L, M dan O, P dan S, T dan V, W, X dan Z, atau variasi urutan abjadnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pada laci dengan kode A dan C, terdapat guide dengan kode A, B, dan C. Pada laci dengan kode D dan F, terdapat guide dengan kode D, E, dan F. Demikian dengan laci yang lain diberi kode sejumlah abjad. Jika penyimpanan arsip menggunakan lemari arsip, maka penyimpanan arsip menggunakan Ordner, yaitu sebuah map besar yang berbahan dasar karton tebal yang mempunyai fungsi untuk menyimpan dokumen dan arsip. Dan di bagian tengah map terdapat jepitan untuk kertas yang berlubang. Di dalam Ordner terdapat beberapa guide. Jika satu Ordner terdiri atas kode abjad A sampai Z, maka guide disiapkan sebanyak 26 buah. Jika satu Ordner terdiri atas satu abjad, maka guide yang disiapkan adalah 26. Ordner dengan kode A, maka di dalamnya terdapat guide yang terdiri atas kode AA, AB, AC, AD, AE, dan seterusnya, sampai AZ. Tahap kedua, urutkan kode surat berdasarkan urutan abjad. Jika penyimpanannya menggunakan filing kabinet, cara penyimpanannya adalah surat dikelompokkan sesuai kode abjad yang sama. Surat kelompok A ditempatkan pada laci yang berkode AC, di belakang guide berkode A, di dalam hanging folder berkode AB, AF, dan AN. Surat kelompok C ditempatkan pada laci yang berkode AD, di belakang guide berkode C, di dalam hanging folder berkode CA dan CE. Surat kelompok M ditempatkan pada laci yang berkode MO, di belakang guide berkode M, di dalam hanging folder berkode MA. Jika penyimpanannya menggunakan Ordner atau Snell Header, cara penyimpanannya adalah surat dikelompokkan sesuai kode abjad yang sama. Surat kelompok A ditempatkan pada Ordner yang berkode A, di belakang guide berkode AB, AF, dan AN. Surat kelompok C
ditempatkan pada opener yang berkode C di belakang guide berkode CA dan CE. Surat kelompok M ditempatkan pada opener yang berkode M di belakang guide berkode MA. Jika opener atau selector menggunakan penyimpanan 26 abjad, caranya adalah surat dikelompokkan sesuai kode abjad yang sama. Surat kelompok A ditempatkan di belakang guide berkode A. Jika terdapat arsip memiliki kode yang sama, maka urutan abjad selanjutnya adalah huruf kedua dari kode surat atau dokumen, yaitu AB, AF, dan AN. Surat kelompok C ditempatkan di belakang guide berkode C dan diurutkan berdasarkan abjad kedua dari kode surat yaitu CA dan CE. Surat kelompok M ditempatkan di belakang guide berkode M. Demikian pembelajaran kita kali ini dengan materi tentang penyimpanan arsip sistem abjad. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi pembelajar. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.